Setelah ijazah palsu, Roy Suryo kini sebut Jokowi lakukan praktik pesugihan. Mas Roy, tapi kan sudah jadi presiden, buat apa pesugihan? Dia kan nggak bisa menghilangkan itu. Mas juga dengar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Setelah sekian tahun lamanya, Roy Panci CS memfitnah Bapak Jokowi atas tudingan ijazah palsu tidak berhasil. Bahkan Bapak Jokowi semakin sehat dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Kini Roy Suryo membuat gebrakan baru lagi dengan memfitnah Bapak Jokowi yang lebih keji dengan tuduhan ijazah palsu, yakni memfitnah Bapak Jokowi melakukan ritual pesugihan kodok bulus dan ritual pesugihan Gunung Kawi. Ini suatu fitnahan yang sangat keji dan tidak berdasar yang dilakukan oleh gerombolan Roy Suryo CS ini. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Ketika di Istana Bogor, Jokowi ini memang memelihara kodok. Kodok itu anaknya namanya cebong. Jadi waktu itu kalau di sosial media ada cebong dan kampret ya cebong-cebong itu bukan hanya secara dunia maya, dunia nyata pun ada cebong-cebong. Kalau di masyarakat Jawa apa sih, Mas? Pesugihan. Iya. Pesugihan itu artinya adalah hewan yang dipelihara agar orang itu sugih, orang itu kaya. Ini kan kepercayaan kuno banget, zaman animisme dinamisme. Kalau mau kaya, dalam kepercayaan kita sekarang ya berdoa. Ikhtiar juga. Usaha. Mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berusaha. Tidak menggunakan lagi kayak gini. Bahkan yang lebih tradisional lagi, Mas. Ada yang kemarin sempat, kapan itu saya juga sempat cerita soal kenapa kulitnya begitu. Saya sebut ya itu efek dari bulus jimbung. Bulus jimbung itu kura-kura yang hidup di danau seputaran Surakarta itu ya. Berarti harus dicari ke Gunung Kawi ya, Lila. Iya. Ini bocoran ya, tapi belum fix ya. Siapa tahu kita akan melakukan napak tilas Ke Gunung Kawi. ke Gunung Kawi mencari jejak Jokowi. Mencari jejak Jokowi. Katanya, soalnya kuncinya dia udah bilang, ada itu dia memang pernah datang, bukan datang lah, sering datang gitu. Dan bakal fitnahan yang begitu keji yang dilontarkan oleh Roy Panci CS ini terhadap Bapak Jokowi yang mengatakan Bapak Jokowi melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi ini fitnahan yang sangat kejam dan keji sekali terhadap seorang mantan presiden yang pernah berjasa di NKRI ini. Tentunya kalau ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, mereka akan berdalih ini merupakan kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Itulah dalih mereka yang menjadi andalannya. Kalau orang seperti Panci CS ini dibiarkan terlalu lama, maka rakyat akan diadu domba dan negeri ini menjadi gaduh berkepanjangan yang tidak kunjung selesai. Pemerintah Prabowo semua yang dihalalkan. Beri banget ini. Jadi wajar masyarakat mengatakan akan ada demo besar. Ya, nanti ada besok pagi tayang analisis saya soal istana Fufafa yang ada di IKN itu udah jadi. Ya. Jadi itu harus segera dibuang ke sana itu Fufafa itu. Roy Suryo kembali membuat sensasi dengan menerbitkan buku berjudul Ijazah Jokowi Tidak Ada. Lalu muncul lagi narasi baru. Katanya ada kejanggalan tulisan Gajah Mada yang berubah menjadi Gajhaj Adam. Kalimat ini menarik karena secara komunikasi hukum terlihat sekali bahwa narasi mereka mulai bergeser. Dulu sangat tegas, ijazah palsu. Sekarang berubah menjadi ijazah tidak ada. Lalu berkembang lagi, ada kejanggalan digital, ada manipulasi, ada editan, ada typo. Ini seperti orang yang terus mengubah arah tembakan karena target awalnya tidak kena. Betul sekali kisah, Roy Panci ini selalu berubah-ubah target atau jurus untuk memfitnah Bapak Jokowi. Yang satu tidak berhasil, maka dia akan menebar fitnah baru lagi yang tujuannya adalah untuk menghancurkan reputasi Bapak Jokowi sekeluarga. Itulah tujuan atau misi Roy Panci CS yang sebenarnya.
Jadi terminologi ijazah asli atau palsu itu adalah proses yang legal yang dimulai dari ketika pendaftaran, lulus, ikut Mana kuliah, bacaannya mana? kemudian mengikuti semua Buktinya kegiatan, mana? kemudian dinyatakan oleh pimpinan universitas, ya, pimpinan fakultas, Susah ini, buktinya saksi-saksi mana? hidup teman-teman, kemudian diperkuat oleh kementerian, ya, kemudian diperkuat oleh KPU di 3 tingkatan, terus apa lagi? Teorinya Legal doang. standingnya seorang Roy Suryo mau mengalahkan semua lembaga-lembaga itu kan nggak mungkin, mustahil. Oke, Makanya itu baik. saya katakan Tidak masuk pembodohan. akal itu. Tidak masuk Pembodohan akal kalau dia. kalian mempercayai apa yang disampaikan Roy ketimbang institusi resmi seperti UGM. Oke, Bang. Saya cenderung mungkin Pak Joko Widodo mengatakan melalui David Panjung ini bahwa proses P21 ini tidak kunjung diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya karena di belakang Roy Panji CS ini ada orang besar yang mengangkangi atau menghalang-halangi supaya P21 tidak segera diumumkan oleh pihak kepolisian. Karena apa? Kalau sampai P21 diumumkan, maka Roy Panji CS akan memakai baju oranye, tentunya akan segera dijebloskan di penjara selama proses persidangan. hukum yang benar. Jangan kata Betul sekali guys ya, apa kata Bang David Panjung ini, bahwa Roy Panci ini tidak punya etika walaupun berpendidikan tinggi, tapi nyatanya akhlaknya bejat. Percuma berilmu tinggi atau berpendidikan tinggi kalau tidak berakhlak. Kalau Roy Panci sudah terdesak dalam berdebat, selalu menanyakan legal standing. Roy Panci ini walaupun berpendidikan tinggi tapi bodoh. Bang David Panjung ini diundang oleh rakyat bersuara. Berarti Bang David ini mempunyai legal standing untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang jelas yang tidak mempunyai legal standing itu adalah Roy Panci terhadap penelitian ijazah Bapak Jokowi. Karena Roy Panci ini bukan seorang peneliti atau seorang pakar telematika. Karena tidak mempunyai bukti untuk kepakarannya. Berarti penegakan hukum di Indonesia itu hanya omong-omong, oke ya. Dan kita boleh mengatakan layak tidak lagi bagaimana mempercayai rencana penegakan hukum ini di zaman yang sekarang yang memang sedang digaungkan. Ingat loh, saya ini jadi corongnya presiden berkaitan dengan masalah-masalah penegakan hukum. Karena beberapa kali, barangkali sudah ada 20 kali saya diwawancarai di El Sinta, saya selalu mengapresiasi gerakan-gerakan penegakan hukum yang dilakukan oleh presiden dan juga kejaksaan. Makanya dalam kaitan ini jangan sampai mencederai. Ahmad Khoyunuddin alias si Tompel, bermulut besar berbau jengkol ini selalu memutarbalikkan fakta yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi dendam kepada Roy Suryo CS. Itu suatu tuduhan yang tidak berdasar kepada Bapak Jokowi. Yang seharusnya dikatakan dendam atau sakit hati itu adalah Roy Panci CS. Karena di era Bapak Jokowi menjadi presiden, Roy Panci ini tidak mendapatkan jabatan apa-apa. Makanya Roy Suryo ini begitu dendam dan sakit hati kepada Bapak Jokowi. Itulah fakta yang sebenarnya. Lah, menyebar-nyebarkan fitnah terus loh. Kadang-kadang lo bawa hadis, bawa ayat, tapi mulut lo itu banyak betul fitnahnya gitu. Sejak kapan Pak Jokowi tidak mau kemudian ini diproses sampai ke persidangan? Kalau memang Pak Jokowi tidak mau ini disidang, tidak mau ini diproses secara hukum, ngapain aja laporin? Betul guys, kata Bang Billy ini. Mereka ini mau melempar ke Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi dalang dari semua. Mau melempar ke Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi ini adalah orang yang tidak mau sidang. Tapi ketika kemudian P21 sudah mulai dekat, ketika persidangan sebentar lagi akan terjadi, mereka orang yang minta-minta ini harus SP3, harus selesai, tidak bisa dilanjutkan. Lanjut, ini bertentangan memang Refli Harun di forum ini bersama si Ahmad Khozinuddin. Aku lihat ada dua kutub dan pendapat yang tak sama gitu. Tapi memang aku lihat juga mereka nggak cocok kayaknya. Ahmad Khozinuddin, lebay. Guys, pertama Pak Jokowi tidak akan menempuh pra-peradilan hanya karena persoalan keterlambatan. Itu bukan tipenya Pak Jokowi untuk mengurus itu. Dan penasihat hukumnya juga tidak akan melakukan hal tersebut. Yang kedua, Pak Jokowi tidak gentar dan tidak takut. Bahkan para relawan juga memberikan dukungan kepada Pak Jokowi. Betul sekali guys, apa kata Bang Billy ini. Para relawan memberi dukungan kepada Bapak Jokowi untuk di persidangan. Tapi kalian juga jangan lupa, Pak Jokowi sebagai orang yang menguasakan kepada
kepada pihak penasihat hukum terkait urusan-urusan hukum ini, bisa saja Pak Jokowi cuma datang satu kali, dan di saat satu kali itu cuma mau memperlihatkan ijazahnya, cuma mau menyampaikan pendapat-pendapatnya. Setelah itu kan dia serahkan kepada penasihat hukum, baru beliau kemudian jalan-jalan keliling-keliling, tinggalkan kalian ngoceh-ngoceh itu. Sudahlah. Betul sekali, Tidak usah Anda mendramatisasi seolah-olah Pak Jokowi karena dia sebagai mantan presiden. Justru di sini Pak Jokowi kenegarawanannya ingin menunjukkan dan ingin bersikap bahwa saya kendati menjadi korban, tapi saya mau mendidik secara politik dan secara hukum kepada ruang publik saya. Kendati saya mantan presiden, saya akan ikut sidang. Tidak apa-apa, saya tidak akan merasa rendahan di situ. Pak Jokowi tidak akan pernah merasa terhina kalau dia di sidang, apalagi persidangan itu dalam konteks menegakkan kebenaran. Yang harus malu adalah, dan ini harus malu dunia akhirat, orang-orang yang memfitnah ijazah Pak Jokowi. Betul sekali apa kata Bang Billy ini. Nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Loh, Din, lo tahu dari mana kalau ijazahnya si Jokowi itu palsu? Sementara lo sendiri tidak pernah melihat ijazahnya. Lo bagaimana kemudian menjadi persekongkolan untuk kemudian sesama kelompok-kelompok kalian menjatuhkan seorang Jokowi hanya karena kalian memfitnah dia sebagai pemilik ijazah palsu, dan ternyata ijazahnya asli. Sini loh, Pak, gitu guys ya. Oleh malaikat. Itu anggap saja lah ya, ditanya lihat sama malaikatul maut. Astagfirullahalazim. Tapi nggak apa-apa, biarkan dia tertawa di dunia ini. Sok tahu Hosinuddin. Jadi selain ahli hukum, Ahmad Hosinuddin ahli wajah, ahli ekspresi mikro wajah. Apa tuh yang ilmu tentang kewajahan itu ya? Ahli ekspresi ya, ahli. Satu lagi Bang Billy, si Ahmad Hosinuddin ini ahli ngibul. Ilmu dalam, ahli hati seseorang, itu Ahmad Hosinuddin. Selamat. Kok nggak usah? Kenapa emang kalau orang mau keliling? Sirik loh. Politiknya Pak Jokowi itu bersih. Yang kotor itu mulut-mulut kalian, Bang Hozi. Betul sekali ya apa kata Bang Billy ini guys. Karena faktanya orang hari-hari datang ke rumahnya Pak Jokowi itu berjubel. Makanya salah satu misi kenapa Pak Jokowi itu naik turun atau keliling seluruh Indonesia itu selain secara politik, selain untuk kemudian menghidupkan mesin politik beliau juga ingin menyambut aspirasi warga, karena banyak yang teriak-teriak, Pak, kami kepingin juga foto dengan Bapak, masa cuma mereka yang pergi ke Solo, Pak, kami nggak punya uang tiket untuk berangkat ke rumahnya Bapak, tolonglah Pak, Bapak jalan-jalan ke daerah kami. Itu juga Bang Hozi. Jadi nggak ada hubungannya soal ijazah, lo aja yang sibuk. Pak Jokowi itu asik nggak? Pak Jokowi itu sehat-sehat. Sekarang beliau sedang menikmati bagaimana damainya hidup. Kalian memang sirik. Hati kalian itu memang sedang terbelenggu dengan kebencian. Jadi memang misi kehidupan kalian selalu menilai Pak Jokowi seolah-olah terpuruk. Padahal yang semakin jatuh adalah orang-orang yang seperti kalian yang Betul sekali guys ya. Sebenarnya ya, jadi selama 1 tahun ini kan Polda Metro Jaya menyatakan bahwa mereka sudah mengumpulkan 709 dokumen yang menjadi support dokumen untuk ijazah Jokowi kan. Si Dr. Tifa Tifu ngibul lagi. Dari mana si Dr. Tifa ini bisa mendapatkan 700 dokumen? Sedangkan si Tifa Tifu ini datang ke UGM tapi tidak pernah diterima atau diperhatikan ya guys ya. Gitu. Nah selama 1 tahun ini kan kami teliti 709 dokumen itu, karena kami dapat data bahwa pada bulan Juli 2025 kami sudah meminta 709 dokumen itu. Salah satunya adalah kepada UGM. Ya, UGM sudah menjawab kepada kami. Dan ya sebetulnya saya sangat sayangkan ya, ini UGM ini kan ada di kota Jogja, kota yang sangat mengedepankan unggah-ungguh ya. Kami tadi juga bertamu dengan sopan, tetapi sampai 2 jam kami dibiarkan aja. Seakan-akan seperti. Demikian kisah video-video singkat ini setelah Dr. Tifa Tifu CS ini bertamu di UGM dan tidak diperhatikan atau ditanggapi oleh pihak UGM itu sendiri. Berakhir sudah video-video singkat kita untuk kali ini. Setelah diambil kesimpulan bahwa Roy Suryo telah bertahun-tahun memfitnah Bapak Jokowi, usaha atau misinya gagal, maka Roy Panci CS ini mengubah haluan dengan memfitnah Bapak Jokowi melakukan ritual pesugihan. Padahal itu hanya
tuduhan sesat mereka agar Bapak Jokowi jatuh reputasinya. Semakin Roy Suryo CS ini menghujat, memfitnah, dan menuduh Bapak Jokowi yang tidak-tidak, maka semakin itu pula rakyat cinta dan selalu mendukung Bapak Jokowi. Itulah Bapak Jokowi yang selalu ada di hati rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dilancarkan rizkinya dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.